Check complete. It's fine. Perfect. Ya, check complete, that's fine, perfect. Menurut gua harusnya dia ngomong check complete, keputusannya onside. Halo teman-teman, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldo Wibianto, dan di video kali ini kita akan melanjutkan update dari saga antara Liverpool versus PGMOL ya, yang merupakan Badan Persatuan Wasit di Inggris sana. Waduh. Ya, karena ini belum selesai seperti yang gue janjikan kemarin di video terakhir, bahwa akan ada update lagi karena belum selesai ini urusannya. Tapi yang terakhir adalah Liverpool telah merilis secara resmi. Jadi kemarin Liverpool minta rekaman audionya, kemudian mereka analisa, kemudian dirilis secara publik, dirilis ke publik gitu ya, sama PGMOL dan juga Liverpoolnya juga kayaknya. Tapi yang pasti ini udah rilis dan kita akan sama-sama mendengarkan dan menganalisa juga di sini apa yang sebenarnya terjadi. Komunikasinya seperti apa ketika golnya Luis Diaz itu dikatakan offside. Gua nggak mencoba untuk memperpanjang masalah atau segala macam, tapi memang ini masalahnya sebesar itu gitu, jadi patut dibahas. Mari kita langsung aja supaya tidak berlama-lama, kita ke videonya guys. Di awal video langsung ada tulisannya, footage berikut ini adalah didapat dari golnya Luis Diaz yang secara salah itu dianulir gitu ya pada fixture Premier League antara Spurs versus Liverpool kemarin. Wasit yang ada di lapangan tidak mendengar semua suara dari ruang VAR, itu yang perlu dicatat. Hanya only those comments directed to him. Jadi hanya ada yang direct aja gitu ya ke wasit. Jadi nggak semua yang ada di VAR tuh kayak asisten VAR-nya segala macam, itu nggak semuanya masuk ke wasit, tapi wasit yang di lapangan, tapi hanya ada satu kayaknya yang direct ke dia. Gua nggak tahu alasannya kenapa, mungkin yang nggak tahu lah ya. Mari kita play aja, kita akan step by step ya. Kedengeran kan ya harusnya suara. Oh good, both holding. Oke. Ini langsung di sorry. Both holding. Bentar. Oke. Langsung dari detik pertama, asisten referee pertama nih, gue mungkin kalian nggak kelihatan tapi kelihatan, harusnya gue bacain aja ya. Asisten referee pertama, asisten wasit pertama, itu yang mana yang di hakim garis, yang di garis ya, dia bilang langsung oke, keduanya itu menahan. Jadi antara pemain Liverpool dan juga backnya Spurs nih. Oh good, both Tuh holding. nahan, Both holding. masih menahan keduanya. Kata si Simon Hooper yang wasit utama, dia bilang iya, udah biarin aja, leave it alone, biarin aja. Waiting. Kemudian asisten referee pertama ketika salah mengoper bola ke Diaz langsung ngomong bilang tunggu, gua ngedelay katanya, nggak langsung tarik offside katanya. Gua ngedelay. Masih delay katanya, possible offside kata VAR, kata wasit VAR, dia bilang ada kemungkinan offside tuh si Luis Diaz. Kemudian gol terjadi. Kemudian referee kedua bilang tadi asisten referee kedua itu bilang give it, kasih golnya gitu kan. Kemudian asisten referee pertama dia bilang kita cek dulu untuk offside gitu. Kita harus cek dulu untuk offside katanya gitu. Padahal asisten referee kedua itu udah ngomong kasih aja golnya. Oke, kemudian Just check the offside delay. di angkat bendera dan peliwitan bunyi, wasit VAR langsung bilang kita cek ya untuk offside. Tahan katanya, di delay dulu. Give a kick point. Kemudian wasit VAR bilang kasih angle, dia minta ke ini ya, ke orang operator replaynya. Kasih gue angle di mana ketika si itu nendang bola gitu. Nggak kelihatan nih, sorry. Gue gedein aja apa nih? Oh gini kelihatan. Oke. Nggak kelihatan ya. Kick point please, referee. Yeah, no worry mate. Nah, jadi dia minta lah pas lagi kick pointnya, pas lagi nendang bolanya gitu, apakah itu posisinya Luis Diaz offside apa enggak gitu. Let's go. Kick point, please. Nah, lagi dicari nih sama si operator replaynya. Jadi ini dia, kata dia. Tuh lagi dicari. Tunggu katanya. Sebentar katanya, kata operator replaynya. Tunggu sebentar karena ini sempit angle-nya. Angle. Yeah, give me 2D line ready I feel as well for frame two after that. That's fine. Oke. Ini tadi ada kata wasit VAR-nya, kasih gua sekaligus juga dengan garis dua dimensinya.
setelah ini, setelah frame ini gitu, atau 2 frame setelah ini. Lalu kemudian kata operator replaynya katanya mana tuh, apa tuh? So frame to their. Nah, jadi di sana ya katanya. Iya bagus katanya gitu kata VAR-nya, kata wasit VAR. Nah, pas ini nih, pas bagian ini, pas si Salah nendang bola passing ke Diaz gitu ya. Nah, kata si VAR-nya kasih gua garis 2 dimensi di sepatu kiri katanya, di sepatu kiri, di kaki kiri. Nah, kemudian muncullah di sini kalau kalian lihat muncullah tulisan check this allowed goal offside gitu. Jadi ada kemungkinan golnya offside dianulir gitu ya. Muncullah pemberitahuan itu. Kemudian operator replaynya bilang let me just switch angle. Jadi karena angle yang pertamanya begini, dia mau cari angle yang lebih baik lagi untuk melihat apakah ini offside apa enggak. Kata wasit VAR-nya dia bilang si Romero tuh katanya, kayaknya Romero tuh yang bikin jadi onside gitu, kakinya Romero. Yang mana yang ini nih guys, yang ini. Kemudian Oke. Operator replaynya. Nah, kayaknya angle yang kayak gini ini lebih baik katanya karena dari atas begini ya, lebih jelas gitu ya. Kalian seneng nggak dengan angle ini katanya katanya operator replaynya. Happy with this angle? Yeah. Kemudian kata wasit VAR-nya begitu. Yeah, 2D line on the. Sekarang dia minta kata operator replaynya. Tadi katanya lu minta ini ya, garis 2D ya di sepatu ya. Oke. 2D line on the. Ya, kata wasit VAR-nya 2D line on the boot. Jadi dua garis 2 dimensi di sepatunya. Okay. Nih lihat nih, lagi mau digaris. Pada momen ini nggak diliatin ya guys ya, emang seperti itu biasanya. Jadi ketika udah jadi garisnya baru diliatin. Tapi pas di momen ini itu kagak diliatin. Lagi pas ditarik. Nah, ini jelas banget ya guys ya. Tuh, ditarik katanya. So kata operator replaynya katanya jadi dua garis 2 dimensi ya di sepatunya ya. Dan stop katanya, kata VAR-nya, wasit VAR-nya. Ya, di situ aja. Check complete. Nah, nih masalahnya nih di sini nih guys nih. Ketika wasit VAR bilang check complete, that's fine, perfect. Dia cuma bilang cek selesai. That's fine, perfect. Itu baik-baik saja. Bukan itu baik-baik saja. Itu pas sempurna katanya gitu ya. Sempurna. Check complete. It's fine. Perfect. Yeah. That's fine, perfect. That's it. Sampai situ udah wasit di lapangan mulai lagi pertandingan dengan keputusan offside ya guys ya. Karena kalian perlu ingat tadi ada di atas tulisannya ada keputusan ada tulisan check offside gitu kan ya. Cek kemungkinan offside, check this low goal offside ya kan. Terus habis itu dilanjutin terus dilanjutin. Thank you, mate. Sebentar. Tarik nih. Asisten referee bilang mulai katanya. Asisten referee 1 bilang bermain lagi katanya. Kata wasit utama Simon Hoover katanya cheers mate gitu. Kayak terima kasih guys. Thank you, mate. Terima kasih kata VAR-nya. Udah dong mulai dong. Wait. Well done boys, good process kata wasit si Simon Hooper wasit utama. Bagus guys, prosesnya bagus katanya gitu. Kata operator replay dia bilang, tunggu katanya. Tunggu. The on-field decision was offside. The on-field decision, keputusan di lapangan kok offside katanya gitu ya. Keputusan di lapangan offside katanya. Are you happy? Kemudian kata operator replaynya, kalian puas dengan ini katanya. Kalian setuju dengan ini kira-kira gitu guys. Yeah. Kata asisten VAR-nya, iya. Ini asisten VAR-nya kayaknya masih berpikir itu onside ya. Gol ya. Gol. Itu asisten VAR-nya kayaknya masih berpikir itu prosesnya gol gitu. Dipastiin lagi sama operator replaynya katanya. Are you happy with this katanya? Offside. Are you happy with this? Offside. Go. Yeah. Yeah. Are you happy with this? Are you happy with this katanya. Kalian benar-benar senang dengan ini. Nah, kata asisten VAR-nya, offside, gol. Ya. Yeah. Jadi golnya offside ya katanya. Go. Yeah. Kata asisten VAR-nya, tunggu, itu salah Das katanya gitu. Itu salah Das katanya. Das kayaknya operator replay ya. Itu salah Das katanya. Kata VAR-nya, kata wasit VAR-nya, kan ada wasit VAR dan asisten VAR-nya. Kemudian, apa katanya gitu. Kata operator replay-nya, ini udah main ya, ini udah main gamenya. Kemudian operator replay-nya bilang,
keputusan di lapangan offside guys, bukannya onside. Dan itu bukan dari gol tadi, kayaknya lagi bengong mereka. Yang lihat itu dimulainya bukan dari titik tengah tapi dari belakang. Ini udah main lagi guys. Offside. Are you happy with this image? Kalian senang dengan image ini, dengan kalian puas dengan yang tadi, hasil yang tadi katanya gitu. Yes, onside. Kata operator replaynya, iya itu onside tadi guys. The image we get. Ini operator replaynya yang paling bener nih guys, yang paling bener nih operator replaynya. The image that we gave them is onside. Yang gua kasih tadi, yang kita kasih kan tadi gambarnya onside. Gimana sih? Kok malah offside mulainya gitu. He's played. Asisten VAR bilangnya, he play him. He's gone offside katanya. Si apa namanya, Diaz. Nah, tunggu. He's play him. He's gone offside. Yeah. Kita lanjut dulu guys. Ini udah kalian dengar tadi ada yang di sensor ya. Asisten VAR bilang dia offside katanya gitu. Nah, itu disensor. Itu ketika wasit VAR-nya itu ngomong kasar kayaknya, karena dia tahu di situ dia udah melakukan kesalahan. Delay. Kata operator replaynya, delay, stop gitu, kayak tunggu dulu pertandingannya, di stop dulu gitu maksudnya. Oli saying to... Nah, kata operator replaynya bilang, Oli merupakan operator hub ops ya, gua nggak ngerti ini kayaknya salah satu perwakilan dari PGMOL juga bilang untuk delay dulu pertandingannya. Oli bilang itu harus di-delay dulu pertandingannya. Nah, cuman kata wasit VAR-nya bilang, sorry katanya. Kenapa? Pardon katanya. Maaf. Nggak dengar kayaknya dia. Terus dijelasin lagi sama operator replaynya kalau si Oli telepon kalau itu harus di-delay pertandingannya, harus di-stop dulu katanya. Kemudian karena itu keputusannya onside kata si operator replaynya. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Gua nggak bisa melakukan apa-apa kata wasit VAR karena pertandingan udah dimulai. Oli bilang itu harus di-delay. Kata operator replaynya. Oli kata si wasit VAR-nya. Si Oli bilang gitu katanya. Kayaknya ini atasannya lagi ya yang bertanggung jawab katanya. Fourth official, wasit keempat yang di pinggir yang biasanya dekat pelatih guys. Ya katanya. Delay the game. Delay the game, stop the game katanya. Pertandingannya harus di stop kata operator replaynya. Dia paling benar di dia nih. Naikin gajinya dia. Tapi kata wasit VAR-nya, tapi mereka udah restart pertandingannya katanya gitu. Ini di momen ini gue nggak tahu deh percakapan ini didengar sama si wasit Simon Hooper apa enggak, gue nggak ngerti. Yeah, they've restarted. Nah, katanya they restart the game. Yeah. Can do anything. Katanya kata si VAR-nya can do anything. Nggak bisa apa-apa. Kata asisten VAR-nya, iya mereka kata asisten VAR-nya, iya mereka udah main lagi, udah restart the game katanya, udah main lagi. No katanya asisten VAR. Aduh, no, jangan tidak gitu katanya. Gua nggak bisa melakukan apa-apa katanya. Kata wasit VAR-nya. Terus dia ngomong kasar lagi. Tuh, gua ulang. Memperlihatkan kefrustasian mereka karena melakukan kesalahan fatal. PGMOL telah mereview secara full atas kejadian ini yang menghasilkan keputusan yang salah dengan mengambil beberapa pelajaran dan merevisi protokol komunikasi untuk kedepannya, dan juga pokoknya diperbaikilah cara protokol komunikasinya untuk mempraktekkan yang terbaik being implemented to untuk mengurangi resiko kesalahan di kemudian hari gitu. Itu pernyataan dari PGMOL. Nah, seperti yang tadi gue bilang guys, kesalahan fatalnya adalah di sini guys. Check complete, that's fine, perfect. Kalian dengerin sekali lagi. Perfect. Jadi ketika udah selesai, check complete, it's fine. Perfect. Ya, check complete, that's fine, perfect. Ini bisa berarti banyak hal guys. Karena menurut gua harusnya dia ngomong check complete, keputusannya onside. Harusnya dia jelasin dengan secara eksplisit seperti itu guys. Harusnya dia cuma ngomong itu bagus, perfect katanya. Padahal di atas sini tulisannya check this allowed goal offside. Jadi wasit di lapangan itu berpikir kalau ada kemungkinan offside. Terus jadi diduain artinya, jadi ada double guys. Check complete, that's fine, perfect.
ini kayak secara nggak langsung bisa juga diartikan sebagai penekanan atas keputusan yang ini guys, yang atas ini, checking disallowed goal offside. Jadi wasit berpikir, oh menurut VAR itu offside, karena dia bilang oke, perfect, itu offside. Makanya dia habis itu bilang keputusan yang bagus guys, keputusan yang bagus guys, katanya dia begitu, si Simon Hooper. Nah, yang gilanya lagi itu poin pertama, itu harus diperbaiki cara komunikasinya. Menurut gue nih guys ya, cara komunikasinya harus diperbaiki. Mereka harus secara eksplisit bilang keputusannya bahwa cek ceknya telah selesai dilakukan, hasilnya harus disebutkan. Jangan bilang that's fine perfect, tapi cek complete it's onside gitu, atau it's offside, terserah lu, tapi keputusannya harus dikatakan sama VAR-nya. Jangan pakai kalimat-kalimat yang bisa double meaning seperti ini, artinya jadi ada dua begini. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gue tahu keputusan mereka untuk gue nggak bisa melakukan apa-apa, pertandingannya telah dilanjutkan. Jadi emang kalau setahu gue sih ada peraturan di mana ya kalau bolanya udah jalan nggak bisa di stop begitu ya. Walaupun harusnya ketika lu melakukan kesalahan sefatal ini, minggirin dulu textbook-nya lah. Lu jadi konyol, lu mau lihat textbook sementara lu nya aja nggak inkompeten gitu loh. Telat untuk ngomong. Kalau gue dari bagian dari perwakilan Liverpool, lu aja nggak sesuai textbook ketika lu memutuskan si Luis Diaz itu offside. Terus habis itu setelah itu beberapa menit kemudian lu mau ngikutin textbook, gila kali lu. Yaudah aja sekaligus stop gamenya, kita lihat review pelan-pelan. Gue rasa ketika orang semua ngelihat itu harusnya setuju kalau itu akan jadi onside gitu. Ngapain lagi lihat textbook, maksud gue gitu. Lu karena udah inkompeten gitu loh. Lu udah ngelakuin kesalahan sebesar itu. Ngapain lagi lu lihat lu sok-sok ikutan textbook. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah berjalan. Itu tuh konyol sekali menurut gue. Menurut gue itu konyol sekali. Kecuali ini sesuatu yang tipis sekali. Maksudnya nggak kelihatan lah. Mungkin unik lah, circumstance-nya tuh unik lah. Hanya wasit-wasit lah yang biasanya tahu, yang orang awam nggak paham gitu ya. Abis itu lu boleh berdebat bawa textbook. Oh enggak kok, di peraturan seperti ini kayak gitu. Di peraturan seperti ini bla 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 bla. Lu bisa ini. Cuman lu kan habis melakukan kesalahan, lu nya sendiri tidak melakukan sesuai textbook, ya kan? Lu nggak sesuai peraturan. Habis itu setelah lu melakukan kesalahan lu bilang, "Enggak, kita harus ikut peraturan." Konyol gitu maksud gua, guys. Itu poin keduanya. Jadi hanya ada 2 poin yang ditekankan, yang perlu ditekankan setelah setelah video ini dirilis. Jadi ini memang udah dirilis dan kita masih akan mengupdate akan ada apa setelah ini, bagaimana tindakan Liverpool setelah video ini dirilis, setelah rekaman ini dirilis. Tentu saja kita mengapresiasi kejujuran mereka ya, maksudnya membuka ketololan mereka sendiri ya untuk merilis video ini. Gua nggak tahu apakah ada diedit segala macam ya, itu mah nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti kita hanya bisa menilai dari yang dirilis gitu, video yang dirilis atau rekaman yang dirilis ini gitu ya. Kedepannya nggak tahu lah ya mereka. Kalau dari yang gue dengar sih ya, gue baca-baca tadi di LFC Echo sedikit katanya sorry Pep ini tadi gue lagi baca Pep. Premier League ini dia nih. Bentar. PGML confirm to immediate change to VAR. Ini yang tadi kita udah bahas di akhir video. Dia bilang mereka akan melakukan memperbaiki protokol komunikasi yang itu tadi tuh guys, untuk kedepannya. Jadi mereka akan melatih lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah Liverpool sendiri belum meminta apa-apa ya saat ini. Tapi kalau secara textbook, secara buku peraturan, menurut Conor O'Neill dari Liverpool Echo, dia bilang kalau kita lihat textbook, ada kok kemungkinan bahwa pertandingan ini bisa kok diulang gitu. Peraturan nomor L18 ini di Premier League, itu Premier League Board, jajaran di Premier League itu punya power untuk memerintahkan pertandingan liga itu bisa di replay. Provided that recommendation to the effect has been made by commission under rule. Jadi itu disediakan dari rekomendasi di nomor peraturan segini gitu guys, kira-kira. In addition to this, under rule W1
di bawah peraturan W1 ini jajaran di Premier League itu punya power untuk meminta, untuk melihat, untuk menginvestigasi lah gitu kira-kira adanya breach of rule, adanya breach tuh kayak kesalahan dalam peraturan gitu ya. Kesalahan dalam peraturan gitu ya, including those termasuk yang dibuat oleh match official ya, yang mana adalah wasit dan juga jajarannya gitu ya, officialnya. Yang mana di peraturan nomor N4 itu dipastikan bahwa setiap match official setuju untuk terikat dalam aturan pertandingan. Jadi kalau Liverpool mau mau meminta, melobi gitu ya kira-kira ya, melobi Premier League atau FA di dalam hal ini untuk mereplay, mungkin aja bisa karena peraturannya ada guys, mungkin aja bisa karena peraturannya ada. Ini dibahas aja peraturannya bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, walaupun gua nggak ekspektasi banyak lah ya. Gua nggak mau berekspektasi besar-besar, tapi itu ada. Dan Liverpool saat ini belum, mereka terakhir bilang kan terbuka dengan berbagai opsi gitu ya. Opsinya apa, gue bisa melakukan apa dari hal ini, gue bisa mendapatkan apa dari kesalahan ini. Nah, dari tadi ada echo ya. Oke. Gue bisa dapat apa dari kesalahan ini, gitulah kira-kira guys. Jadi masih kita tunggu apa yang akan dilakukan sama Liverpool setelah ini dipublish ya, rekaman ini dipublish. Menarik karena ini benar-benar memperlihatkan inkompetensi mereka dan ini harus diperbaiki. Wasit VAR-nya tuh yang tadi gue bilang tuh, yang si Dan England ya, sampai namanya si Dan England apa siapa sih, pokoknya England itulah, itu yang bilang check complete is fine perfect, yang harusnya dia bilang itu onside, dia kasih tahu ke wasit di lapangan itu onside, itu harus dapat hukuman. Banyak orang bilang dia harus dapat hukuman seperti mungkin dipecat. Menurut gue kalau dipecat sih terlalu parah juga ya, terlalu parah juga. Mungkin bisa diturunin. Gue nggak tahu wasit Inggris tuh. Gua nggak tahu ya, ini wasit Inggris yang main di Premier League itu melatih lagi ngewasitin Liga 2, Liga 3 nggak? Kalau nggak mungkin bisa tuh diturunin. Seperti klub-klub yang nggak inkompeten, yang nggak jago gitu kan turun kasta. Nah mereka juga harus diturun kastakan gitu ya. Itu hukumannya sih harusnya ya. Kalau pecat enggak sih, jangan sih. Kalau menurut gue ini pribadi ya, nggak tahu menurut kalian. Tapi kalau pecat jangan sih. Tapi hukumannya nggak bisa cuman satu pertandingan miss next match gitu ya. Pertandingan selanjutnya dia nggak akan ngawasitin. Itu bullshit sih kalau cuman satu pertandingan. Kalau menurut gue turunin kastanya. Walaupun gue nggak tahu apakah selama ini memang mereka wasit-wasitan di Liga 2, Liga 3 segala macam ya. Gue nggak tahu sih apa yang wasit Liga 1 itu boleh gak sih wasitin Liga 2, atau selama ini memang wasitin Liga 2, gue nggak tahu. Tapi mereka harus turun kasta gitu kalau memang opsi itu ada. Kita tunggu sekali lagi, kita tunggu gimana Liverpool. Itu aja dari gue sekarang. Kalau ada update lagi gue akan update lagi. Gue hanya mau berterima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini. Kemarin video rame banget, udah 4.000 view ya, melebihi live reaction video yang kemarin. Mudah-mudahan yang ini rame juga. Tapi kalaupun apapun yang terjadi, gue berterima kasih sama kalian, support kalian. Selamat datang teman-teman yang baru datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Kalau kalian senang dengan video-video seperti ini, kalian bisa kasih dukungannya di komentar atau like kalian. Gue akan buat sesering mungkin update-update yang seperti ini, update-update beritanya Liverpool FC. Jadi itu aja untuk siang ini. Terima kasih. Nama gue Frinaldo Wibianto. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Undur diri dulu guys. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di video atau live streaming selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.